saya Martina Ginginiran, program studi Teknik Informatika semester 5. Mata kuliah yang saya bawakan sistem operasi dan praktikum Linux. Di sini saya akan menggambarkan sejarah yang berkaitan dengan perkembangan sistem operasi Windows. Windows adalah salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan oleh manusia, baik menggunakan komputer, laptop, notebook. Sistem operasi ini sangat mudah digunakan, mempunyai desain. Windows ini dibuat oleh Bill Gates dan Paul Allen, dirilis pada tahun 1985. Pada tahun itu, Windows selalu diperbarui sehingga sampai sekarang. Perkembangan pun semakin meningkat. Berikut ini adalah keluarga Windows. Yang pertama, Windows 1.0. Windows ini merupakan salah satu Windows versi pertama yang terlebih dahulu. Yang kedua, Windows 2X. Yang ketiga, Windows 2.1X. Windows ini merupakan salah satu Windows yang mendukung heap memory. Yang keempat itu Windows 3.0. Yang kelima Windows 3.1. Yang keenam Windows NT. Singkatan dari Windows NT itu Next Technology. Yang ketujuh Windows 95. Windows 95 ini memiliki beberapa versi, yaitu Windows 95, Windows 95A, Windows 95B, Windows 95B USB. Yang kedelapan Windows NT 4.0. Windows ini salah satu penerus Windows NT 3.x dan memiliki beberapa versi. Yang pertama Windows NT 4.0. Yang kedua Windows NT 4.0 Server. Yang ketiga Windows NT 4.0 Server Enterprise Edition. Yang kesembilan itu Windows 98. Windows ini jauh lebih stabil ditimbang balik Windows 95. Yang berikut itu Windows 2000. Windows 2000 itu dirilis pada tahun 17 Februari 2000 dengan memiliki dua pasangan pasar, yaitu workstation dan server, dan memiliki beberapa server. Yang server yang pertama Windows 2000 Profesional, yang kedua Windows 2000 Server, yang ketiga itu Windows 2000 Advanced Server, dan lain sebagainya. Yang berikut itu Windows ME. Singkatan dari Windows ME itu Millennium Edition, yang berhasil dirilis pada tahun 2000. Yang kemudian 12 itu Windows XP. Windows XP itu memiliki beberapa versi. Yang versi pertama itu XP Home Edition. Yang kedua itu Windows XP Home Edition N. Yang ketiga Windows XP Professional. Yang keempat Windows XP Media Center Edition. Yang kelima Windows XP Professional N. Yang ke-13 itu Windows Server 2003. Tersedia dalam 5 versi, yaitu Windows Server 2013 Web Edition. Yang kedua Windows Server 2003 Standard Edition. Yang ketiga Windows Server 2000 Enterprise Edition. Yang keempat Windows Server 2003 Edition. Yang
Yang ke-14, Windows Vista. Windows yang berhasil dirilis pada tanggal 30 November 2006 dan memiliki 4 fitur GUI yang tersedia dalam 5 versi, yaitu Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basis, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate. Yang berikutnya itu Windows 7. Windows 7 itu sering digunakan dalam perusahaan atau instansi dan sekolah-sekolah dan universitas ada di Indonesia yang memiliki beberapa versi, itu Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basis, Windows 7 Home Premium. Yang berikut itu Windows 8. Windows 8 memiliki 4 edisi seperti Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 RT. Yang ketujuh itu Windows 17 itu 8.1. Windows ini berhasil diterbitkan ke publik pada tanggal 26 Juni 2013 dan memiliki beberapa versi, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8 RT 8.1. Dan yang kita kenali sekarang adalah Windows 10. Windows ini berhasil dan diperkenalkan pada tanggal 30 September. Yang kedua, kita lihat pada perkembangan sistem operasi Linux. Di sini saya gambarkan secara garis besar saja. Linux itu diperkenalkan pada tahun 1991 dengan sistem operasi GNU yang diumumkan pada tahun 1983 oleh Richard Stallman. Kontribusi GNU merupakan dasar munculnya nama alternatif GNU atau Linux. Linux tidak bergantung pada vendor. Sistem operasi berbagai macam jenis perangkat keras komputer, termasuk komputer desktop, super komputer, dan sistem bernama seperti buku elektronik, sistem permainan video, atau router. Oleh perusahaan komputer termasuk seperti Novell, pakar di Intel, IBM, Red Hat, dan Sun Microsystem. Menurut para ahli pengamat teknologi informatika, mereka beranggapan kesuksesan Linux dikarenakan yang pertama, 1. Linux tidak tergantung pada vendor. Yang kedua, biaya operasionalnya rendah. Yang tiga, kompatibilitas tinggi. Yang kemudian kita lihat keluarga dan sistem operasi Linux. Yang pertama, Ubuntu. Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux yang berbasis pada Debian. Kemudian yang kedua itu Debian. Debian adalah sistem operasi komputer yang tersusun dari paket-paket perangkat lunak yang dirilis sebagai perangkat lunak bebas terbuka dengan lisensi mayoritas GNU. Yang ketiga, Fedora. Fedora adalah sebuah distro Linux berbasis RPM dan yang dikembangkan oleh Fedora Project yang didukung oleh komunitas program serta disponsori oleh Red Hat. Yang keempat itu Red Hat. Red Hat adalah distro yang cukup populer di kalangan pengembangan dan perusahaan Linux.
Kesimpulan dari sistem operasi Windows dan Linux, sistem operasi Windows adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer, sedangkan Linux merupakan tujuan utama desain dari proyek Linux. Saat ini, Linux merupakan salah satu sistem operasi yang berkembang paling cepat. Sekian dan terima kasih.